Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 MTSN 1 Klaten yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 di dalam Al-Quran, ayat 152. Anak-anak, ayat 152 surat Al-An'am ini berisi tentang kejujuran di dalam bermuamalah, terutama sekali di dalam melakukan jual beli. Masih dalam bab yang sama setelah kita pelajari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Kalian sebagian sudah mengirimkan tugas, bagian ada yang belum. Nanti bisa saya buatkan link untuk mengirimkan tugas apabila menggunakan e-learning mengalami kendala. Baiklah, masih tentang meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Coba kalian perhatikan tayangan ini, kalian simak ayatnya, ya, huruf demi hurufnya Pak Guru akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia menceritakan kepadamu agar kamu ingat. Baik, anak-anak semuanya, mari kita lihat arti mufradat dari ayat ini. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati malal yatimi, harta anak yatim, ahsanu, yang lebih bermanfaat, yablugha ashuddahu, sampai dia mencapai usia dewasa. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Fa'tilu, bicaralah sejujurnya. Asbabun nuzul Al-Quran surat Al-An'am ini ayat 152, anak-anak, bahwa Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Imam Tabrani
dari Ibrahim ibnu Nailah, dari Ismail ibnu Umar, dari Yusuf ibnu Atiyah, dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Anak-anak, menurut riwayat ini ya, disebutkan bahwa surat Al-An'am yang jumlah ayatnya 165 ayat itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad secara sekaligus yang diiringi oleh 70.000 malaikat ya, sampai-sampai terdengar suara yang gemuruh karena para malaikat bertasbih dan bertahmid. Baik, isi kandungan dari surat Al-An'am ayat 152 ini, ya, ayat di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Seperti apa mendekati harta anak yatim itu? Ya, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, padahal ingin mengambilnya, ya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Apa itu caranya? Yaitu menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhan hartanya itu terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab sampai dia mencapai usia dewasa maupun mengelola hartanya. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk juga menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Jadi tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Ya. Namun demikian, ya, karena untuk tepat 100% dalam menimbang itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Lebih-lebih timbangan dengan merek yang berbeda-beda, sehingga ketika ditimbang dengan timbangan satunya itu bisa tepat, tetapi belum tentu tepat pada timbangan yang lainnya. Nah, maka dibuatlah kesepakatan anak-anak antara penjual dan pembeli berupa apa? Kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Nah, penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan di dalam timbangan karena tidak sengaja. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Ya. Nah, penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Jadi keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Nah, jangan sampai keadilan hukum itu terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan untuk apa? Agar masyarakat bisa hidup damai, ya, bisa hidupnya tenang dan tenteram. Nah, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu apa? Mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam kata muamalah maupun lainnya. Jadi memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu apa? Agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Ini antara lain, anak-anak semuanya, isi kandungan dari surat Al-An'am ayat 152. Kalian baca, kalian putar berulang-ulang lagi anak-anak semuanya. Bisa kalian cari bahan yang lain, materi pada buku LKS juga ada, ya.
bisa kalian cermati, pahami ya, diulang-ulang agar supaya lebih paham. Syukur bisa dihafalkan surat Al-An'am ini 152 ya, beserta artinya. Sampai jumpa lagi anak-anak di lain kesempatan. Assalamualaikum.